warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada yang bisa atau ada yang mau memimpin doa kita hari ini? Ya, coba Naomi. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Amin. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-3. Ya, betul, pembelajaran ke-3. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Jadi, kita tidak cukup hanya makan makanan yang bergizi. Kita juga perlu berolahraga, sehat, dan kuat. Di sini ada juga olahraga yang berbentuk mainan. Cara permainannya adalah sebagai berikut. Ambillah benderanya. Yang pertama, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. 3. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. 4. Saat peliut ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. 5. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. 6. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Yang ke-7, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Yang ke-8 yaitu permainan berlangsung selama 15 menit. 9. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Jadi, permainan ini bisa anak-anak lakukan sekalian, yaitu dengan permainan ambil bendera. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Nah, inilah sikap tubuh saat kita berlari. Yang pertama, kepala tegak. Yang kedua, tangan agak menggenggam. Yang ketiga yaitu jangan angkat kaki terlalu tinggi. Yang keempat, badan tegak agak membungkuk. Dan yang kelima yaitu bahu santai tidak diangkat. Yang keenam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Yang ketujuh, ujung kaki menghadap ke depan. Yang kedelapan, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Nah, ini adalah posisi berdiri yang paling baik dan benar. Nah, anak-anak bisa praktikkan posisi ini ketika berlari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana berkembang biakan secara generatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk perkembangbiakannya. Jadi, di sini nanas biasanya kalau kita beli masih ada daunnya. Nah, daun itu kita kupas dan potong kemudian ditaruh ke dalam gelas yang ada airnya. Maka akan tumbuh akar dan siap untuk ditanam. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Selanjutnya yaitu pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang yang disebut dengan tunas. Biasanya jika ada pisang yang tumbuh di sekitarnya, banyak tumbuhan pisang yang kecil-kecil itu disebut dengan tunas. Itulah perkembangbiakan antara nanas, bawang merah, dan pohon pisang. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, di sini tanpa perkawinan maksudnya adalah tanpa melalui benang sari dan kepala putih. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Ini adalah contoh vegetatif buatan dan vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan yaitu dengan cara bantuan manusia dengan cara yaitu dicangkok.
Sedangkan vegetatif alami yaitu tanpa bantuan manusia. Itulah tadi pembelajaran tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi selanjutnya kita melangkah ke pembelajaran tumbuhan dan sumber kehidupan yang saling menyangkut antara satu sama lain dengan pembelajaran yang tadi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Nah, tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran dengan luas dan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng atau yang terletak di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger atau yang berada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas atau yang berada di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, dalam bacaan tadi kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada dataran tinggi dan ada juga dataran rendah. Dataran tinggi dan dataran rendah mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing. Contohnya, dataran rendah itu cenderung akan mendekati pantai. Nah, sedangkan dataran tinggi akan jauh lebih dari pantai dan hawanya itu dingin ketika berada di dataran tinggi. Nah, kita lihat di paragraf yang satu tadi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa Indonesia. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, di sini kita akan mencari tahu ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, yang Ibu temukan pada ide pokok dari bacaan itu adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, bisa juga Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Itulah ide pokok pada paragraf 1. Jadi, ide pokok terdapat pada awal. Selanjutnya di paragraf kedua, yaitu dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, berdasarkan pada paragraf kedua, ide pokok yang Ibu temukan adalah dataran rendah di Indonesia. Jadi, ide pokok yang berada pada paragraf 2 ini adalah dataran rendah di Indonesia. Jadi, untuk paragraf selanjutnya, coba anak-anak sekalian temukan ide pokok yang terdapat pada paragraf ketiga dan seterusnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ide pokok terletak pada awal kalimat. Baik, itulah penjelasan dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas. Sekian dari Ibu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas adik-adik.